Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pijanati Alia, CGP Angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Di sini saya akan melakukan demonstrasi konseptual, yaitu tentang pengambilan keputusan secara bijak. Di sini saya bersama kepala sekolah saya, yaitu Ibu Servan Agustina, Sarjana Pendidikan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu, karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas wawancara ini. Baik Bu, di sini saya minta waktunya sedikit, mungkin kurang lebih 5 atau 10 menit ke depan. Di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Di sini langsung saja, di sini saya akan mewawancarai, yaitu tentang pengambilan keputusan Ibu dalam kepemimpinan di SMP Negeri 1 Merakitan ini. Yang pertama itu yang saya ingin tahu Bu, yaitu selama ini bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Ya. Berdasarkan hasil pengalaman selama ini, cara mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah khususnya biasanya dihadapkan kepada permasalahan memacu kepada peserta didik. Permasalahan-permasalahan yang terdapat atau terhadap peserta didik itu, cara mengidentifikasinya yaitu menetapkan dulu masalah-masalah mana yang perlu kita selesaikan secara bersama-sama, supaya masalah tersebut tidak berjalan, tidak menjadi masalah berlarut-larut seperti itu. Berarti Ibu lebih mengutamakan mana yang terlebih penting harus diselesaikan dulu. Iya. Keadaan yang saat itu perlu harus ada keputusan, harus kita selesaikan secepatnya. Lalu bagaimana jalannya Ibu mengambil keputusan di sekolah ini ketika ada kasus, misalnya ada 2 hal kasus penting, sama-sama penting, tetapi Ibu cara mengambil keputusannya itu bagaimana? Maksudnya untuk memutuskan, misal contoh untuk masalah guru yang malas dengan misalnya guru yang bangkang seperti itu. Nah, itu kan 2 hal ataupun 2 kasus yang sama-sama penting. Dan di sini bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan 2 hal yang penting? Ya, yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah yang pertama sekali otomatis kita harus bertemu atau mengadakan pemanggilan dulu, baik itu secara pribadi atau secara lisan, teguran secara lisan kepada, tadi contohnya misalnya kepada guru yang membangkang atau guru yang malas. Kita lakukan pembinaan terlebih dahulu. Pembinaannya kita lakukan tahap demi tahap, dari pembinaan pertama, kedua atau ketiga ada perubahan atau tidak. Itu langkah-langkah atau prosedurnya Bu ya, yang Ibu lakukan selama ini. Lalu Bu, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut untuk menyelesaikan masalah? Untuk hal yang efektif, cara mengambil suatu permasalahan itu, kita kembali lagi ke pokok permasalahan, itu permasalahan dengan apa guru, apa siswanya. Contohnya saja misalnya apabila kita dihadapkan kepada kasus siswa, itu yang pertama, kasus itu kita selidiki terlebih dahulu. Misalnya anak itu
tidak lengkap kehadirannya atau nilainya. Yang pertama, kita panggil dulu guru yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian setelah gurunya, kita kembalikan kepada wali kelas. Setelah wali kelas, ada lagi guru BK, mungkin anak tersebut ada permasalahan-permasalahan di keluarganya. Kemudian ke wakil, baru ke kepala sekolah. Apabila permasalahannya sudah kompleks, kepala sekolahnya sudah campur tangan juga, itu menurut saya permasalahan itu kita selidiki dari awal sampai ke akhir. Apakah permasalahan anak itu bisa kita selesaikan, bisa kita bantu, misalnya dalam proses nilainya atau kehadirannya pada saat mau kenaikan kelas, kita bisa menolong anak itu atau tidaknya, itu kesepakatan dari semua stakeholder atau semua yang mengajar di guru yang mengajar di kelas anak tersebut, seperti itu. Berarti selama ini itu sudah terlaksana secara efektif, Bu? Iya. Lalu Bu, dari hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan dari setiap kasus tersebut? Nah, kembali lagi masih nyambung ke soal yang ke awal tadi ya. Kita kembali lagi ke kasus anak tadi. Misalnya salah satu ada anak yang berkasus, anggap saja anak A ya, berkasus dengan nilai dan kehadiran dia di sekolah. Ini pernah muncul kasus seperti ini pada saat COVID-19 kemarin, karena proses belajar mengajar kita masih daring, luring, maka ada anak yang kurang nilai, kurang kehadirannya. Nah, ada kasus terjadi pada anak siswa kelas 9. Otomatis kalau kelas 9 ini berhubungan dengan kelulusan. Nah, proses dari awal dari kembali ke guru yang mengajar, kemudian wali kelas sudah melakukan pembinaan, dan pada saat sebelum dilaksanakan ujian sekolah, bahwasanya sudah musyawarah dulu juga di setiap rapat bulanan kita bahas bersama-sama. Ada anak yang masalah, contohnya ini anak-anak itu kesepakatan dari hasil rapat, kalau anak-anak itu bisa melaksanakan tugas, mengerjakan tugas secara optimal, guru-guru bersedia untuk memberikan nilai atau mempersilahkan anak tersebut untuk mengikuti ujian sekolah. Nah, pada saat itu anak tersebut alhamdulillah mengikuti tugas-tugas mereka lengkapi, kemudian diperbolehkan oleh diperbolehkan atau diizinkan untuk mengikuti ujian sekolah, karena intinya dari awal dia harus wajib menyelesaikan semua tugas mata pelajaran. Akan tetapi permasalahan di sini pada saat proses mau kelulusan, ada hal yang menjadi permasalahan ya. Salah satu guru ini bersikeras untuk tidak mau membantu anak tersebut lulus. Padahal mata pelajaran yang lain anak tersebut sudah mengerjakan tugas-tugas dia. Sudah menyelesaikan tugas. Kemudian salah satu guru bersikeras tidak mau meluluskan anak tersebut karena dengan guru si A itu masih kurang tugasnya, alasannya. Akan tetapi kembali lagi ke forum rapat. Sebelum menentukan kelulusan, kita sama-sama rapat untuk kelulusan. Karena hasil keputusan secara bersama bahwasanya anak tersebut ya kita bantu, karena alasannya si anak sudah mengerjakan tugasnya sudah lengkap, dia mengikuti ujian sekolah juga, ya dengan catatan anak itu diluluskan karena hasil kesepakatan, hasil rapat ya musyawarah. Mengapa misalnya walaupun si guru tadi tidak menyetujui, karena hasil rapat kan setelah dari peserta anggota sudah mengesahkan, ya disahkan untuk lulus anak tersebut. Seperti itu. Kesepakatan dari musyawarah tersebut. Iya. Lalu Bu, di sini dalam Ibu menyelesaikan ataupun mengambil keputusan itu tadi, nah, apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam
Ibu menyelesaikan kasus tersebut? Misal apakah langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat, atau juga mungkin Ibu mempunyai jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ini tadi? Ya, kalau masalah jadwal untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini bisa dua kemungkinan. Kalau misalnya masalah itu harus cepat kita laksanakan, harus selesai masalah itu supaya tidak berlarut-larut, kita selesaikan secara bersama-sama pada saat kejadian tersebut. Nah, ada juga yang penyelesaiannya bisa bertahap, seperti contoh misalnya kalau ada anak yang berkasus masalah nilai dan sebagainya, itu bisa bertahap kita selesaikan. Masih melalui proses misalnya seperti itu. Ya, lalu di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam menyelesaikan ataupun mengambil keputusan tersebut? Oh iya, yang faktor-faktor sangat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang namanya organisasi ya sekolah kita ini kan bukan hanya kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan. Kepala sekolah mengambil keputusan bisa dibantu oleh dewan guru, wali kelas. Kalau ada suatu permasalahan, misal di harian ada guru piket, ada guru BK dan ada wakil, itu sangat membantu demi kelancaran menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti di dalam Ibu mengambil keputusan itu berarti banyak faktor ataupun ada beberapa orang yang bisa Mendukung iya, mengambil keputusan, betul seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, di sini saya ingin mengetahui dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, pengalaman yang selama ini bisa kita ambil, bisa petik untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Yang pertama, kita harus bekerja sama. Bekerja sama di sini dalam tanda petik kepala sekolah bekerja tidak sendiri, akan tetapi bisa dibantu oleh wakil, oleh guru BK kalau masalah kasus-kasus, oleh wali kelas, oleh kalau setiap harinya ada guru piket juga kita kan. Semua yang ada di lingkungan sekolah, semua guru itu bisa membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Artinya seluruh warga sekolah. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Di sini saya sangat berterima kasih sekali, karena sangat membantu sekali. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu beri jawaban. Di sini saya bisa mengambil kesimpulannya bahwasanya yang namanya organisasi satu atap memang memang kita perlu kolaborasi dalam segala hal, bukan hanya sekedar dalam hal mengambil suatu keputusan yang bijak. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang ingin saya tahu dari Ibu berbagi pengalamannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kurang berkenan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.